Teman-teman Uni, balik lagi sama aku. Jadi di video kali ini aku akan buat tutorial ya dengan tema plus satu power. Nah sekarang juga lagi ada event ya namanya plus satu power. Jadi aku akan buatkan tutorialnya ya. Nah jadi tema gameplay yang aku akan buat pada tutorial ini yaitu plus satu speed, di mana kita meningkatkan kecepatan, terus naik level, habis itu melewati rintangan yang ada dengan kecepatan kita ya. Kita akan buat sistem seperti itu. Nah, jadi di video ini aku akan membahas ya, membuat sistem level up, stacks, step, dan terakhir yaitu rebirth ataupun lahir kembali. Jadi seperti itu ya. Jadi yang aku harapkan setelah kalian menonton video ini, kalian langsung buat ya dunia kalian sendiri, terus kalian ikut eventnya ya. Jadi jangan sampai kalian nggak ikut. Oke? Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Yang pertama, menyiapkan data. Nah, jadi pertama-tama yang harus kita lakuin yaitu menyiapkan data ya, seperti global variable, player variable, dan broadcast. Karena itu yang paling utama untuk mendukung game plus satu power ini ya. Oke, di sini langsung aja kita masuk ke data di sini. Nah, bisa kita lihat di sini ada global variable, player variable, dan broadcast. Kita akan buat ketiga ini ya. Dari yang pertama yaitu global variable. Nah, di sini kita akan buat satu variabel aja ya. Jadi kita add variable, nah dengan tipe number. Nah, di sini kita akan kasih dengan nama server multiplier. Nah, kegunaannya itu mengali jumlah speed kita ya. Contohnya kita ingin mengadakan event dua kali, maka speed kita dua kali gitu. Kalian bebas mau ngatur dua kali, tiga kali ya. Di sini awalnya harus satu, jadi jangan nol ya. Minimal satu, dua, tiga, dan seterusnya itu. Di sini aku masukin satu aja. Kita akan confirm. Selanjutnya kita akan buat yang namanya player variable. Nah, di sini kita akan buat beberapa player variable ya untuk menyimpan data-data player. Nah, di sini kita langsung aja add variable. Terus variable yang pertama kita buat yaitu dengan tipe number ya, dengan nama speed. Nah, speed ini digunakan untuk kita menaikkan level ya. Jadi kita buat value-nya 0, float variabelnya kita centang buat disimpan ya. Kalau kita keluar dan masuk world lagi, kita confirm. Selanjutnya kita akan buat dengan nama pertama tipe number dengan nama total speed. Nah, total speed ini kita akan gunakan ya untuk menampilkannya di leaderboard ataupun ke UI kita. Berapa sih total speed yang kita dapatkan selama bermain game ini gitu. Value-nya 0, float variable kita centang. Habis itu kita akan buat lagi dengan tipe number lagi ya. Yang perlu kita buat yaitu level. Jadi kita akan buat level di sini value-nya dari 0. Nah, kalian value-nya ini bisa kalian buat ya dari 0 ataupun dari 1. 0 ke 1 ataupun 1 ke 2 ya. Di sini aku buat ke 1 aja deh ya. Jadi dia akan mulai dari level 1 gitu. Float variable kita centang. Habis itu kita akan buat lagi variabel dengan tipe number dengan nama need speed. Nah, need speed ini adalah XP ataupun speed yang dibutuhkan buat naik level ke selanjutnya. Contohnya kita dari level 1 ke 2 itu butuh berapa? Nah, di sini awal-awal dia akan butuh 5 speed atau XP ya buat naik ke level 2 gitu. Jadi awalnya kalian tentuin nih butuh XP berapa buat naik level. Seperti itu ya. Kalian centang cloud variable. Terus kita buat lagi di sini dengan tipe number dengan nama move speed. Nah, move speed ini adalah kecepatan karakter kita ya berapa. Nah, di sini awal-awal aku mau kecepatan karakternya lambat yaitu di 0,5 aja deh. Tentu dong kalau dia baru masuk ke game kita buat dia lambat ya karena dia butuh menaikkan sendiri karakternya ya, speed karakternya, ngumpulin XP sendiri gitu buat naik speednya. Nah, di sini aku awalnya 0,5 aja. Jadi gak terlalu banyak, gak terlalu dikit gitu ya. Close variable ini kita centang juga ya, kita confirm. Terus kita akan buat variabel lagi tipe number dengan nama steps. Nah, step ini kegunaannya itu menambah speed player ya per detik. Nah, nanti kita akan buat sistemnya juga di mana kita bisa membeli sebuah step ya buat menambah speed player per detik. Kita buat 0. Kita centang cloud variable. Nah, jadi step ini kegunaannya kan awal-awal kita masuk ke dunia itu speed kita hanya plus 1. Jadi setelah kita membeli speed dengan pertambahan plus 2, jadi total speed kita yang kita dapatkan per detik yaitu 3 ya, seperti itu. Jadi ditambah lah gitu istilahnya, bukan istilahnya, emang seperti itu. Oke, kita confirm ya, seperti ini. Oke, sudah.
Selanjutnya kita akan buat variabel dengan tipe number lagi ya. Tipe number dengan nama wins. Nah, wins ini buat melakukan pembelian step tadi ya. Jadi step tadi bisa kita lakukan pembelian menggunakan wins ini. Dan juga kita bisa tampilkan ke ranking atau leaderboard ya. Supaya tahu kita punya wins berapa gitu. Value yang 0 kita centang juga plot variable. Selanjutnya kita akan buat variable dengan tipe number lagi dengan nama yaitu rebirth. Nah, rebirth ini digunakan buat kita lahir kembali ya. Contohnya kita sudah punya level tinggi dan memenuhi syarat buat rebirth, kita bisa melakukan rebirth ya. Jadi kegunaannya yaitu buat menambah multiplier. Contohnya awalnya kita hanya punya 100 speed per detik, dengan adanya rebirth kita rebirth satu kali dan kita mendapatkan pengalinya 0,5. Jadi total yang kita dapat setelah satu kali rebirth yaitu 150 per detik. Jadi plus 150 per detik ya setelah melakukan rebirth gitu. Dan makin banyak rebirth makin banyak pengaliannya gitu. Jadi speed yang kita dapat per detik itu makin banyak. Jadi seperti itu ya. Nah, value awalnya yaitu 0 ya karena kita belum melakukan rebirth. Jadi kita centang juga. Oke, dan terakhir kita akan buat player variable dengan tipe number dengan nama rebirth multiplier. Nah, ini aku maksud ya, pengalinya berapa gitu. Nanti kita bisa atur otomatis ya. Setiap rebirth itu bisa didapatkan berapa pengali gitu. 0,5 dikali 2 dikali 3 itu bebas kalian ya. Sesuaikan dengan game kalian nanti. Nah, ini defaultnya 1 ya. Karena apa? Karena belum melakukan rebirth. Seperti itu. Build variable kita centang. Oke, ini buat player variable-nya sudah kita buat ya, segini aja. Selanjutnya kita akan buat namanya broadcast. Nah, jadi broadcast ini buat kita mendukung ya script kita nanti supaya lebih rapi, lebih jelas alurnya ya, seperti itu. Kalian ikutin aja apa aja yang aku buat ini ya. Oke, yang pertama kita akan buat broadcast dengan nama add speed. Nah, add speed ini adalah untuk menambah speed kita ya per detik gitu. Nanti kita akan panggil lewat UI. Kita confirm. Selanjutnya kita akan buat broadcast kedua, yaitu cek level. Nah, broadcast ini berguna untuk melakukan pengecekan level kita. Apakah sudah bisa naik level atau enggak gitu ya. Kita confirm. Terus kita buat broadcast lagi yang ketiga, yaitu level up. Nah, karena tadi sudah dicek levelnya, selanjutnya melakukan level up ya. Seperti itu, kita confirm. Selanjutnya kita akan buat broadcast dengan nama update UI. Nah, update UI buat perbarui ya jumlah speed kita, jumlah wins kita ke UI gitu. Supaya kita tahu berapa speed kita saat ini, berapa wins kita gitu ya. Seperti itu, kita confirm. Terus kita akan buat lagi broadcast yang kelima yaitu update UI wins. Nah, jadi kegunaan broadcast ini buat menampilkan berapa total, bukan total, berapa wins yang kita dapat ya supaya ada efek visualnya itu. Contohnya nanti kita akan sentuh plus 1 wins, maka di layar kita atau di UI kita menampilkan plus 1 wins gitu. Nah, parameternya kita tambah di sini ya, tipe number, kita kasih amount. Nah, amount ini jumlah wins kita yang kita dapat nanti ya. Kita confirm. Selanjut, yang terakhir kita akan tambahkan broadcast dengan nama update UI gain. Ya, jadi gain ini adalah speed per detik yang kita dapat ya. Jadi ada efeknya, contohnya nanti kalau kita gerak di layar kita akan ada plus satu speed gitu ya, visualnya gitu nanti kita akan buat ya. Jadi kita buat namanya seperti ini, terus parameternya number. Ini kita akan kasih nama gain. Seperti ini aja, kita confirm. Sudah. Pada bagian data kita sudah buat global variable, player variable, dan terakhir yaitu broadcast. Jadi buat seperti ini aja ya, kalian bisa ikuti satu persatu dari global, player, dan broadcast. Jadi pada bagian data sudah kita selesaikan. Yang kedua, menyiapkan UI. Nah, jadi kedua ini kita harus menyiapkan UI ya, untuk menampilkan data kita gitu. Jumlah wins kita berapa, speed kita berapa, progress bar kita berapa. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini aku menggunakan namanya karakter UI ya di starter player ini. Nah, kenapa aku menggunakan karakter UI ini? Karena karakter UI ini selalu aktif ya.
jadi nggak bisa ditutupin gitu. Berbeda dengan UI ini. Nah, jadi kalau UI 1 ini nggak aktif, contohnya kita berpindah ke UI default. Nah, otomatis UI 1 ini nggak aktif ya, dia nggak akan bisa menerima broadcast. Nah, sedangkan kalau karakter UI ini selalu aktif, jadi dia bisa menerima broadcast dari UI manapun. Seperti itu ya, singkatnya. Nah, jadi pada starter player ini, kita akan membuat UI di sini ya, karakter UI. Nah, terus di atribut ini, tadi karena awalnya speed kita 0,5, jadi kita buat 0,5 awalnya ya, seperti ini. Habis itu kita akan masuk pada karakter UI. Nah, di sini aku akan melakukan desain UI ya, yang simple aja buat menampilkan winds, progress bar, level kita, speed kita. Pertama aku akan buat menampilkan winds kita. Jadi aku akan percepat videonya ya. Nah, untuk posisi teksnya aku sarankan yang ke kiri ya. Nah, jadi kalau dapat tambah dia akan ke kanan gitu. Oke, untuk UI winds-nya udah selesai, gini aja, simple ya. Selanjutnya kita akan buat bagian progress bar-nya. Jadi kita akan buat progress bar seperti ini ya. Jadi aku akan percepat videonya. Nah, buat level juga kita buat ke kiri ya, seperti ini. Tinggal kita sesuaiin, seperti ini ya. Dan bagian XP kita buat paling kiri, supaya nanti dia akan bertambah ke kiri. Ini kita buat ke kanan, nanti bertambah ke kiri gitu. Oke, ini sudah jadi ya, sangat simple aja. Di sini menampilkan total speed, terus di sini ada level kita, terus di kanan ada need speed ya, butuh speed berapa buat naik level. Dan di bawahnya di sini ada progress bar ya. Nah, di sini kita bisa buat 0 aja. Seperti ini. Oke, untuk bagian desain UI-nya udah selesai ya. Gini aja, simple kok. Gak ribet. Oh iya, yang terakhir kita akan nampilkan UI speed kita per detik dan juga wins ya. Sini kita copy aja. Nah, ini kita buat plus 1 speed. Nah, ini buat per detiknya. Kita buat segini aja ukurannya. Terus selanjutnya kita buat wins-nya ya. Plus 1 wins gitu. Ini agak besarin. Kita ganti warnanya kuning aja deh. Ini jadi putih. Seperti ini. Nah, kita besarin. Nah, jadi seperti ini ya kita buat ya. Ini tinggal kita nonaktifkan aja. Active group. Ini is aktif. Kita matikan. Ini juga plus 1 speed kita matikan. Jadi kalau kita apply, yang ditampilkan yaitu hanya wins dan progress bar kita. Seperti ini. Nah, udah seperti ini aja ya buat tampilan desain UI-nya. Yang ketiga, membangun sistem level up. Nah, setelah kita membangun desain, tentu aja selanjutnya kita akan buat script-nya ya. Ini yang paling utama juga. Kalau gak ada script, game kita gak berjalan. Jadi seperti itu. Oke, pertama kita akan siapkan script-script yang ada di UI karakter ini ya. Kita akan ke UI property. Nah, di sini kita akan buat script ada 2, kita tambahkan. Nah, di sini kita kasih nama. Yang pertama di UI aktif ini buat loop plus speed. Gini aja. Yang kedua buat update. Nah, buat update speed ini yang kedua pada saat kita keluar dan masuk lagi, nah dia akan update ya di UI kita semua supaya nggak kosong gitu. Selanjutnya pada broadcast ini kita akan tambah ya. Yang pertama kita akan tambah yaitu add speed. Terus yang kedua kita akan tambahkan namanya check level. Kita tambah lagi yang ketiga level up. Tambah lagi yang keempat yaitu namanya update UI. Kelima, kita akan tambah namanya update UI wins. Dan terakhir, kita tambahkan update UI gain. Jadi ada 6 ya broadcast yang kita gunakan pada UI ini. Oke, pertama kita akan menambahkan script pada bagian UI aktif ya. Pertama ke UI aktif loop plus 1 speed. Sini kita edit. Nah, pertama kita akan ambil logic, terus keep loop until. Di sini kita hilangin, maka dia akan melakukan perulangan terus-menerus selamanya. Terus kita ambil lagi ya ke logic keep loop until. Nah, dia akan melakukan pengulangan selama property, current player, property, player, character is running. Is running sama dengan false. Terus kita ke logic, ambil white plus 1,
Habis itu kita akan kirimkan broadcast, execute, command, UI base, broadcast. Kita pilih broadcast dengan nama add speed. Terus di sini L player kita ganti jadi current player. Sudah seperti ini aja. Selanjutnya kita masuk pada bagian event update speed ya. Di sini di bawah +1 speed kita edit. Nah, di sini kita cukup execute, command, UI base, broadcast. Pertama kita akan melakukan update UI. Yang kedua, kita akan melakukan level up buat update speed kita saat kita masuk ke dunia ini. Oke, kita ke expression, ganti all player jadi current player supaya hanya kita aja yang menerima. Sudah seperti ini aja. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada bagian script broadcast. Pertama kita akan masuk pada bagian add speed, kita edit. Nah, di sini pertama kita akan ke command, kita tambahkan local variable. Kita kasih namanya base gain atau speed awal kita berapa. Terus kita ke expression, kita plus. Nah, di sini kita akan tambahkan 1 ya, karena awalnya yaitu +1 detik. Terus di sini kita tambah sama dengan property adds, property current player. Bentar. Property player file. Kita cari namanya adalah step. Nah, jadi +1 detik kita akan bertambah dengan step kita. Karena awalnya 1, contohnya step kita beli ada 5, jadi total speed yang kita dapatkan ada 6. Seperti itu. Selanjutnya kita akan buat local variable lagi dengan nama final gain. Jadi hasil terakhir yang kita dapatkan ya. Final gain. Nah, jadi final gain yang kita dapatkan yaitu ambil ini pertambahan. Di sini kita akan kali. Jadi base gain kita dikali sama dengan property current player, property player file. Kita cari namanya reboot multiplier. Ini ya, seperti ini. Nah, terus kita kali lagi. Kita taruh di bawah. Kita taruh di sini. Kita kali lagi dengan namanya server multiplier ya. Tergantung punya kita berapa gitu. Seperti ini ya. Oke, untuk gainnya seperti ini. Dikali, ditambah ya. Ikutin aja. Selanjutnya kita akan nambahkan speed kita. Set current player, property, player file, speed. Di sini kita akan add sama dengan final gain. Seperti ini. Terus kita copy paste, kita ganti speed menjadi total speed kita. Nih, total speed. Kita add sama dengan final gain. Sama ya, seperti ini. Jika itu, ya tinggal kita kirim broadcast, command, UI base, broadcast. Ini ada typo ya. Tolong developer diperbaikin ini. Oke, di sini pertama kita akan pilih broadcast dengan nama check level. Kita akan melakukan cek level kita gitu. Apakah XP-nya sudah terpenuhi gitu. Oke, ini kita copy paste. Di sini kita ganti dengan nama update UI ya. Buat mengupdate UI kita nanti. Udah bagian add speed gini aja. Selanjutnya kita akan tambahkan script di check level. Nah, namanya check level, kita akan melakukan ngecek ya apakah level kita sudah boleh naik atau enggak gitu untuk ke level selanjutnya. Jadi kita ke logic if property current player, property player file, speed. Nah, speed ini adalah XP gitu ya. Jika speed kita lebih dari sama dengan property current player, property player file, yaitu need speed ataupun kebutuhan XP kita berapa gitu. Jika iya, ngapain? Kita akan set current player adds property player file speed, kita akan kurangi dengan need speed. Property current player, property player file, yaitu need speed. Nah, ini change itu kita ubah jadi reduce ya. Jadi kembali ke awal lagi gitu. Terus kita set lagi, yaitu level kita, jelas dong. Setelah naik level, level kita harus bertambah ya. Kita ubah jadi add. Ini kita buang. Kita ambil number. Dia akan bertambah 1. Nah, terus kita nentuin nih. Butuh XP selanjutnya itu berapa ya? Kan 1 ke 2 kita butuh 5 XP. Nah, kita mau
2 ke 3 itu butuh berapa XP dan seterusnya ya. Di sini kita akan tinggal set net XP. Net speed maksudnya. Net speed yaitu change to. Tambahkan property. Kita ambil ini. Nah, net speed ini kita akan buat net speed dikali berapa gitu. Nah, ini agak gimana ya? Jadi kita harus pas nentuin XP kita ya buat ke level selanjutnya supaya nanti player yang main ini gak merasa capek ya harus ngumpulin XP banyak gitu. Dan juga dia gak mau terlalu cepat atau terlalu mudah ngumpulin XP-nya gitu ya. Kalian bisa coba 1,5 dulu. Nah, nanti kalian akan melakukan testing ya, apakah XP yang dibutuhkan ini kebanyakan ataupun kedikitan. Jadi, kalau XP-nya kebanyakan gitu ya, terlalu lama buat naikin level, kalian bisa turunin gitu, menjadi 1-1 gitu, atau 1-2 gitu ya. Nah, kalau kesedikitan, kalian bisa naikin aja, contohnya jadi 2 gitu ya. Jadi XP yang dibutuhin 2 kali lebih banyak dari need speed sebelumnya. 1 ke 2 yaitu 5, karena dikali 2, jadi kebutuhan XP buat naik level 3 yaitu 10. Jadi seperti itu ya perhitungannya. Sini aku 1,5 aja ya. Di sini kalian bisa lakukan testing sendiri apakah itu kebanyakan ataupun kekurangan. Seperti itu ya. Kalian tinggal atur di sini aja XP yang dibutuhin buat ke level selanjutnya ya. Oke, selanjutnya kita property rounding. Nah, rounding ini pembulatan ya supaya nggak ada koma-komanya nanti. Jadi dibulatin. Jika sudah, kita akan execute command UI base broadcast. Kita pilih broadcast level up karena sudah naik level ya. Jelas kita akan claim broadcast level up. Terus expression current player. Seperti ini aja ya buat broadcast cek level. Selanjutnya kita akan tambahkan script pada bagian level up. Sini kita edit aja. Nah, jadi di sini level up buat menentukan speed player ya. Jadi speed player bertambah jika terjadinya level up ataupun level kita naik. Seperti itu. Nah, di sini tinggal kita set property expression current player property player file, kita cari namanya move speed atau kecepatan player. Nah, di sini perhitungin kita kecepatan kita yaitu yang awalnya 0,5 ya. Sini 0,5 akan ditambah dari property player property player file level, dimana level dikali 0,5 kecepatan asli. Nah, jadi move speed ini akan bertambah ya, 0,5 ditambah level kita dikali 0,5. Jadi karena awalnya speed kita 0,5 ya, terus kita naik ke level 2, maka speed kita akan bertambah 0,5. Jadi total speed kita yaitu 1. Seperti itu ya, tiap level naik 0,5. Kalau kalian pengen naik ke 1, bisa. Tapi jika kalian ada berada di level 60, berarti speed kita 60 juga ya. Nah, di situ sangat cepat ya. Jadi karakter kita ini susah dikendalikan. Karena aku sudah pernah coba itu, wah, chaos ya. Maka dari itu aku buat 0,5. Nah, jadi aku saranin buat 0,5, 0,6 atau 0,7 ya. Karena kalau mendekati 1 itu nanti susah ya. Kalau level kita tinggi gitu. Jadi di sini aku buat 0,5 aja. Seperti itu. Terus tinggal kita set aja di sini. Expression, current player, property, player, character, kita cari namanya run speed. Nah, kecepatan kita sama dengan yaitu move speed yang sudah melakukan perhitungan ini. Gitu ya. Jika sudah, kita akan claim broadcast ya. Execute command UI base broadcast. Di sini kita akan melakukan update UI. Di sini expression, habis itu kita ganti jadi current player. Oke, gini aja ya buat script level up-nya. Simple, ada 3 baris saja. Kalian tinggal ikutin ini ya. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan update UI. Nah, di update UI jelas dong. Ini tinggal kita set-set aja ya. Nomor-nomor di UI sesuai dengan variabel kita ya. Aduh. Wins, ada plus 1 speed. Nah, ini gak usah, ini beda nanti ya. Ini level 1, 0 speed, seperti ini.
Oke, kita ke UI property, kita masukkan ke update UI. Pertama kita akan set si Wins ini ya. Wins, property, UI text, kita pilih text. Nah, tinggal kita ambil aja ya, property, current player, property, player var, kita cari sama dengan Wins. Seperti ini. Habis itu kita copy paste saja, kita pilih text total speed ini ya. Nah, sini kita ambil total speed. Karena kita ingin menambahkan teks, kita akan ambil di expression text ya, yang join ini, tapi ini ke sini. Nah, jadi angka speed, total speed ditambah tulisan speed. Maka dia akan sama persis seperti ini ya. Gitu. Update UI. Habis itu kita akan set lagi si level ini ya. Nah, ini gampang. Kita tinggal pindahin ke sini. Ini pindahin ke sini. Kita ganti tulisan speed menjadi level, spasi. Habis itu speednya kita ganti level. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita akan set si need speed ini ya. Kita oke, berarti di situ ada 3. Pertama ada di sini, tambah. Di sini ada slash, tambah. Nah, di level ini ya, atau di kirinya, yaitu speed kita. Speed saat ini. Terus kita copy paste saja. Kita pindahin ke sini. Nah, ini sama dengan need speed. Atau speed yang dibutuhin. Seperti ini ya. Nah, gini aja. Selanjutnya kita akan set si progress bar ini ya. Supaya menyesuaikan dengan speed dan current speednya. Klik OK. Property. UI progress bar. Kita cari current value. Nah, current value ini sama dengan speed ya. Terus kita copy paste, kita ganti yaitu max value sama dengan need XP, need speed. Maaf. Oke, seperti ini. Sudah? Mau kita tes? Ayo kita tes. Di sini kita apply ya. Oke. Kita lihat apakah ini ada yang berubah bagian total speed, level. Coba kita grab. Nah, berhasil ya. Tiap detik XP kita bertambah ya. Seperti ini. Nah, dan juga langsung otomatis naik level pada saat need XP-nya dipenuhi. Seperti itu ya. Sekarang kita ada level 2, kita jalan lagi. Kita lihat apakah kita semakin cepat. Nah, ya semakin cepat ya. Berarti berhasil untuk sistem level up kita. Oke, kita lihat apakah semakin cepat lagi. Nah, ya semakin cepat. Jadi berhasil ya buat sistem level up kita. Jadi seperti itu aja. Oke, selanjutnya kita buat nampilin ke UI nih, plus 1 speed kita ya. Gampang, kita tinggal masuk ke bagian update UI gain. Di sini kita edit. Nah, pertama kita buat seperti aja, set text, property, UI text, text. Kita aktifkan is aktif dulu. Kita aktifkan dulu ya, karena tadi sebelumnya non aktif, jadi kita aktifkan dulu. Seperti itu. Habis itu kita keluar. Di sini kita ganti teks. Nah, teksnya sama dengan apa? Yaitu kita ambil join, teks, join, terus kita ganti plus, terus kita ubah gain, kita tambah, kita spasi, kita ganti jadi speed. Nah, jadi plus gain speed, seperti itu. Ini pindahin ke atas dulu ya, kita ganti dulu, baru kita tampilin gitu. Habis tampilin, ya di sini kita kasih efek-efek apa ya gitu ya, animasi. Nah, kita pilih teks ini, kita cari property, UI text, kita cari scale. Nah, scale-nya kita add aja ya. Add 1, add 0,5 aja deh. 0,5, 0,5. Dulu aja deh, biar gak kebesaran. Nah, di sini tampilinnya 0,5 aja gitu. Biar terlihat cepat ya. Habis itu kita akan kembaliin lagi ke awal. Change to kita kembaliin ke 1.
Nah, jangan lupa ini kita ganti animasinya supaya keren gitu, kurvanya. Habis itu kita akan buat dia false, buat menghilang. Dan coba kita play. Ya, di sini gak ada plus 1 speed. Coba kita gerak. Gak ada. Kita lihat masalahnya di mana. Karena kita belum mengirimkan broadcast pada add speed ini. Hehe. Oke, di sini kita akan execute ya. Nah, sini execute command UI base broadcast. Kita pilih broadcast yaitu sama dengan update UI gain. Nah, di mana gain ini kita ambil dari final gain ya, pindahin ke sini. Nah, seperti itu. Terus kita pindahin ke current player. Oke, mudah kan? Gitu aja kok. Kita play lagi. Coba kita gerak ya. Bentar, ini aku besarin dulu. Nah, coba aku gerak. Nah, jadi di layar kita ada sini ya, plus satu speed katanya. Tapi agak slow. Tinggal kita ganti aja ya. Kalau kurang pas, kalian bisa sesuaikan aja ya sini update gain 0,2. Oke, coba kita. Nah, jadi seperti itu ya, plus satu speed, plus satu speed. Nah, coba di sini kita akan tes multiplier-nya kita kali ya. Jadi di sini ada server dengan event 2 kali. Apakah plus satu speed berubah menjadi plus 2 speed ya? Kita gerak. Nah, di sini jadi 2 speed ya. Dan juga di progress bar kita ini sangat cepat ya. Karena ada 2 kali event. Jadi apa-apa speed kita dikali 2 gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, oke. Jadi pada bagian sistem level up udah kita selesaikan ya dari UI sampai ke scriptnya. Jadi segini aja ya, kalian bisa ikutin step by stepnya bagian level up-nya. Oke, selanjutnya keempat, membuat stats. Nah, karena kita sudah buat sistem level up, selanjutnya kita akan membuat desain statsnya ya, dimana nanti akan dilewatin oleh player. Dan juga setiap sets harus kita buat yaitu sistem rekomendasinya ya, hanya bisa dilewatin level berapa gitu. Contohnya stat 1 itu rekomendasinya level berapa. Nah, kalau aku nanti yaitu simple aja ya, dimana stats number dikali 5. Contohnya di stat 1 dikali 5 sama dengan 5. Jadi aku rekomendasikan di stat 1 itu hanya bisa dilewatin oleh level 5 aja. Kalau stats 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi stats 2 bisa dilewati oleh player dengan level 10. Gitu ya, simple aja. Oke, di sini aku akan buat sederhana dan simple aja ya statsnya. Sebagai contoh aja, jadi aku akan percepat videonya. Oke, di sini aku sudah buat ya satu stats dulu buat percobaan aja ya, dan aku akan kasih contoh nanti. Nah, di sini aku sudah buat lobby utama ya, lobby-lobby biasa gitu ya, anggap aja gitu. Nah, terus di sini ada sebuah wall ataupun dinding ya. Nah, ini dindingnya. Di sini kita akan kasih nama satu stats 1. Terus di bawahnya ada tulisan recommended level 5. Jadi, buat player ini, dia harus mikir 2 kali nih. Kalau levelnya ada level 4, nah kalau dia nekat maju level 4, maka dia akan nggak sampai ya ke stats selanjutnya, kedua. Maka dari itu, kita tulis recommend ya, level berapa, baru bisa melewati stats ini gitu. Jadi contoh kita apply gini. Nah, bisa dilihat, di sini kan level 3, level 2 bahkan bisa melewati ya. Nah, di sini kita akan atur statsnya hanya level 5 yang bisa melewatin gitu ya. Nah, di sini aku akan buat UI. Sini set. Sini tambahkan tombol. Sini kita akan tambahkan script ya buat update level kita naik secara instan. Pertama kita akan set player, property, profile, level. Kita add 1 ya. Nah, seperti ini. Di sini kita akan set si server multiplier yaitu menjadi 0 supaya pada saat kita jalan itu nggak bertambah level kita ya, karena buat tes tadi.
Tentunya kita akan execute command UI basic broadcast. Di sini kita akan broadcast yaitu level up. Nah, coba kita apply. Kita taruh sini aja. Ini tombol buat testing lah istilahnya ya. Uji coba. Nah, di sini kan 0 ya. Coba kita tambah. Nah, di sini level kita 2. Level kita 3, 4, 5. Nah, di sini kita akan coba. Nah, ini kegampangan ya. Kita akan buat level 4 itu nggak bisa lewatin ya. Bisa, beda tipis saja gitu ya. Nah, ini sangat mudah. Berarti kita akan atur stats-nya ya, supaya bisa dilewati level 5 aja. Coba di sini, ini aku hapus saja dulu. Coba sampai level 5. Oke, level 5. Nah, bisa. Tinggal kita atur lagi gini. Oke, coba kita akan di level 4. Nah, nggak bisa ya. Maka dari itu kita akan buat di sini lagi. Kita akan coba lempati dengan level 5. Terlalu jauh, kita buat kecilin. Kita ke level 5. Nah, bisa ya. Tipis saja. Jadi tinggal kita atur gini. Nah, jadi kalau level di bawahnya pengen nekat lewat, ya nggak bisa ya. Maka dari itu kita tulis recommend level 5. Sini kita naikin 5, kita lewat. Ya jelas ya level 5 bisa. Nah, seperti itu. Jadi gitu ya cara nentuin level recommendnya berapa, step stats gitu. Kalian bisa atur-atur lagi ini. Terus gini. Kita copy paste. Coba level 5. Oke, agak jauh. Kita seperti ini. Nah, terus ini kita deketin aja. Gini. Oke, jadi gitu ya nentuin level rekomennya. Jadi saran aku step set dikali 5 aja rekomennya. Jadi kalau ini nanti stats 2, level rekomennya menjadi 10. Jadi dia harus level 10 gitu ya. Seperti ini, kita tinggal ungroup. Nah, sini tinggal kita buat stats 2 gitu. Terus kita 2 dikali 10. 2 kali 10, 2 kali 5. Jadi level rekomennya 10. Jadi kalian bisa sesuaikan ya statsnya seperti itu ya. Level rekomennya. Nah, di sini level rekomennya, rekomen levelnya aku buat satu lagi deh, buat stats 2 ya. Sebagai contoh, sini aku akan ambil ini, kita group. Ini juga kita group. Nah, di sini kita akan hapus saja, kita gantikan dengan ini ya. Aku akan percepat aja videonya. Nah, buat stats 2 kita buat si NPC mengejar gitu ya. Di sini ada NPC. Kita cari NPC. Nah, ini aja ya. Kita akan besarin dia. Kita reset pivotnya dulu. Reset. Pindahin ke tengah. Oke, nah jadi ada NPC tung 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 sahur. Ini sahur. kita akan buat di stage 2 ini dia akan mengejar kita ya, karena di sini level rekomendasinya 10. Nah, kita buat kecepatannya hampir dengan 10 ya. 10, coba di sini kita akan atur speednya. Bentar, sebelum itu kita tambahkan mekanisme follower dulu ya. Nah, ads kok ini. Nah, ini follower ya. Di sini ada speednya, move speednya berapa. Jadi kita buat palingan 4,5 gitu ya. Terus vision radiusnya kita buat jauh gini. Terus stopnya kita harus sesuaikan ini ya. Coba kita apply di sini. Bentar-bentar. Apakah dia mengejar sampai sini? Nah, seperti itu dia balik lagi ya. Kita turunin aja dikit. Di 23. Seperti ini aja. Stopnya segini. Nah, terus di NPC kalian bisa kasih mekanisme death gitu ya. Kalau dia sentuh kita, kita bakal meningsoy. Seperti itu. Nah,
Oke, selanjutnya kita akan tentukan ya. Di sini level 10. Berarti kita ada border di level 10. Nah, oke, di situ dia hampir mengejar ya. Ntar di sini kita akan aktifkan dulu keep searching supaya dia terus mencari kita. Habis itu, move speednya kayaknya kelebihan ya. Kita buat dia 4 supaya jangan sama dengan player. Nah, coba kita ke level 10 ya. Oke, 10. Oke, masih dikejar, sangat cepat ya. Kita ubah ke 3 gitu. Coba kita naikin ke 10 lagi. Nah, seharusnya dia nggak dapat mengejar ya ini ya. Nah, seperti ini ya, 10 pas. Tapi sangat lambat ya kelihatannya ya. Kita coba 3,5 deh. Nah, terus kita coba ini level 9. Apakah kita tertangkap? Pokoknya kalian sesuaiin aja deh gitu ya. Nah, level 9 kita masih bisa lewatin. Berarti ini buat 4 aja deh ya. Harus pintar-pintar kita atur aja gitu. Sesuai dengan speed kita gitu ya. Coba level 9. Nah, ini hampir boleh ya. Seperti ini boleh kalian atur. Hampir ke 10 juga berarti boleh juga. Buat perbedaan tipis saja ya. Satu level di bawahnya gitu. Nah, jadi buat seperti ini ya. Level rekomennya kalian bisa atur-atur gitu. Oke, kalau di sini kita sudah tamat. Dia gak ngejar lagi. Oke, buat desain stats-nya gitu aja ya. Dan menentukan rekomen level berapa aja yang diperlukan gitu. Oke, selanjutnya yang kelima, sistem wins. Nah, tentu di setiap stats yang kita lewatin, di sini kita akan kasih sebuah hadiah ya, yaitu berupa wins ataupun kemenangan. Jadi setelah dia menyelesaikan stage, dia akan mendapatkan wins di sini ya. Contohnya di sini aku akan buat wins sederhana ya. Aku percepat aja videonya. Oke, ini udah selesai ya. Gini aja. Di sini ada teks plus 1 wins dan di bawahnya nanti kita tambahkan trigger. Seperti ini, kita tambahkan trigger. Nah, kalau kita apply, seperti ini ya. Pas kita injak, ini kita klaim plus 1 wins. Dan kita akan diteleport ke lobby lagi. Jadi dia harus ngulang dari awal ya. Nah, jadi di sini player akan dikasih pilihan mau lanjut atau klaim. Ya, kalau player cerdas, kalau levelnya nggak cukup, pasti dia akan klaim ya. Seperti itu. Nah, jadi untuk scriptnya di sini gampang ya. Kita ke propertinya, trigger, kita edit. Pertama, di sini kita akan set object in event ya, si playernya basic group. Kita akan teleport dia ya, posisinya ke lobby. Di sini kita properti, get lob object, kita pilih object spawn supaya dia akan kembali ke sini habis claim. Nah, oke. Terus kita properti group posisi seperti ini. Nah, terus kita akan set ya di sini, set group, kita ke karakter, kita cari karakter lagi, kita cari player, player file wins. Nah, winsnya sesuaiin kita mau dapat berapa. Kita add karena di sini 1, kita plus 1. Terus kita akan kirim broadcast ya, execute self command group broadcast. Di sini kita akan broadcast update UI wins seperti itu. Nah, buat ini kita masukin 1 ya, sama dengan di atasnya. Terus all player kita ganti jadi object in event, property karakter player centang. Seperti ini ya buat scriptnya. Jadi kalau kita claim ini, coba kita apply, kita akan claim. Nah, kita dapat 1 wins. Bisa kita lihat di sini ya, dapat 1. Dan kita diteleport ke lobby seperti itu. Tapi di UI-nya nggak muncul ya. Kita akan ke UI karakter lagi buat mengupdate UI-nya. Seperti ini. Spawn point, starter player, kita ke karakter UI, WA property. Nah, di sini udah ada plus 1 wins-nya ya. Tinggal kita update aja. Di sini kita copy dari gain aja scriptnya. Nah, ini kita copy, kita copy, kita copy.
Terus di sini kita akan pindahin ke update UI wins. Kita paste. Nah, si gain ini tadi ya berubah jadi amount ya, otomatis ini amount. Oke. Terus di sini kita ganti aja jadi win gitu. Nah, terus objeknya jangan lupa kita ganti ya. Teks ini, terus teks ini ganti pokoknya ya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi coba kita akan play. Kita akan claim wins-nya ya. Seperti ini. Kita akan sentuh. Nah, muncul ya plus 1 wins tapi wins. Tapi itu agak cepat, kita buat dia lambat. Sini kita edit lagi, masuk ke karakter update wins. Nah, di sini kita buat dia ngilang 5. Ini buat 5 juga deh. Nah, biar gak terlalu lambat dan gak terlalu cepat. Coba kita play. Oke, di sini kita sentuh. Nah, ada plus 1 wins gitu. Nah, di sini juga terupdate. Jadi seperti itu ya. Nah, buat nentuin stake 1 dapat berapa wins itu sebenarnya harus disesuaikan ya dengan harga step kita nanti. Jadi biar pas ya, kita harus coba-coba. Contohnya di stake 1 kita bisa plus 1 wins deh buat mudah ya. Supaya player bisa beli step nanti plus 1. Terus ke stake 2 atau stake selanjutnya kita bisa naikin lagi gini. Contohnya naikin jadi 5 gitu ya. Kalian harus sesuaiin aja dengan harga step kalian nanti gitu. Nah, sini aku kepindahin ke sini ya buat claim stakes-nya. Claim wins-nya. Oke, nah di sini dia sudah menamatin stage 2, berarti di sini kita tambahkan hadiahnya ya. Contohnya kita bisa buat plus 5 wins gitu ya. Kan harus apa? Tentuin sendiri gitu. Coba-coba gitu ya. Apakah terlalu cepat, terlalu banyak itu dapatnya atau terlalu sedikit. Kalian bisa sesuaikan aja ya dengan cara kalian mainin gitu. Memang gitu cara paling efektif ya. Terus di sini kita ganti add jadi 5, ini juga 5. Coba kita sentuh ya. Nah, seperti ini. Dan buat stage selanjutnya, stage 3, kalian bisa buat 10, 15, 50, 100, 500, 700, 1000, dan lain-lainnya ya. Kalian bisa sesuaikan dengan game kalian sendiri. Gitu. Jadi gini aja ya, buat nentuin wins-nya, buat sistem wins, dan menentukan berapa wins yang harus kita dapatkan setiap stake. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ke-6, sistem steps. Nah, jadi sistem step ini adalah untuk menambah speed player per detik ya, karena defaultnya atau awalnya si player ini hanya bisa mendapatkan 1 detik. Nah, buat menambahnya kita bisa menggunakan sistem step ya, atau menambah sistem speednya per detik. Jadi kita di sini akan jualan, bisa jualan ataupun memberikan ya stepnya di sini. Nah, di sini aku ambil papan ini ya sebagai trigger buat kita injak nanti. Oke, seperti ini. Oke, bentar aku akan desain dulu ya, jadi aku percepat dulu. Oke, ini sudah jadi ya. Nah, jadi intinya di sini kita bisa melakukan penjualan ya. Steps, untuk menambah step itu kita bisa menjual menggunakan wins yang kita dapat dari menyelesaikan stake-stake sebelumnya ya. Nah, untuk menambah scriptnya gampang ya. Kita tinggal masuk trigger aja. Ini kita hapus bekas tadi. Ads ini kita buat ya. Yang pertama ini adalah defaultnya ataupun awalnya ya 0. Nah, jadi gratis gitu. Sebagai patokan aja gitu ya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam script. Sini. Kita tambah, kita edit. Nah, di sini kita tinggal tambahkan if aja ya. If expression property object in event property karakter tercari namanya player var yaitu wins. Nah, seperti ini. Jika wins-nya lebih dari sama dengan 0, karena di sini 0 ya, kita akan set si object in event property karakter tercari player var tercari namanya step.
Nah, step ini ya. Karena ini stepnya udah 1 dari awal, kita change ke 0 seperti ini. Nah, di sini kalian juga bisa mengurangi win supplier bebas ya. Mau kalian kurangin ataupun enggak gitu. Contohnya mau kurangin ya, dia membeli plus 1 step ini. Kita tinggal copy paste. Di sini kita akan pilih namanya wins. Nah, kita reduce sesuai dengan harganya, yaitu 0. Seperti ini. Bisa juga kalian nggak perlu mengurangi ya. Jadi wins ini kalian bisa gunakan ke shop lain seperti dia membeli trial gitu ya buat menambah multiplayernya seperti itu. Jadi cukup dia punya wins jumlah segitu maka dia bisa klaim gitu. Bebas aja ya. Aku nggak perlu dikuranginnya gini aja. Oke, selanjutnya kita akan copy ini aja ya. Nah, kalian juga bisa nentuin harganya dan dapat step berapa itu dengan coba-coba gitu. Kira-kira ini kelebihan nggak atau kekurangan nggak gitu, kecepatan atau kemudahan gitu. Kalian bisa coba sendiri ya. Tentuin harganya, tentunya di sini butuh 5 win. Dia untuk mendapat plus 2 step. Seperti ini. Terus kita masuk ke triggernya sini. Nah, kita tinggal ubah aja jika winsnya sama dengan 5, kita kasih step sama dengan 2. Ini ya, di sini ada 2. Jadi kalau kita apply, nah kita gerak, di sini kan masih ada plus 1 cuman ya. Coba kita beli ya. Di sini wins kita 10. Coba kita injak. Nah, kita jalankan. Di sini jadi plus 3 karena 1 ditambah 2 step jadi 3. Jadi gitu ya sistem stepnya, menambah speed player per detik sehingga si player ini bisa naik level dengan cepat ya. Jadi bisa kita kasih hadiahnya gitu. Setelah mencapai stack dapat win, terus winnya digunakan untuk membeli step tambahan. Seperti itu ya. Nah, untuk yang lain juga kalian bisa tentukan lagi di sini, copy, pindahin sini. Kalian tinggal atur aja, di sini 25 makin naik ya, makin mahal. Supaya player gak terlalu cepat juga namatin gamenya. Sini kita tambahin ya 3 aja gitu. Terus kita triggernya kita sesuaiin aja. Sini jika 25 tadi harganya winnya 25 ya. Maka di sini jadi 3 stepnya. Seperti itu. Di sini 25 berarti kita kurang ya. Bentar dulu deh. Kita coba di sini win kita 10. Apakah kita bisa klaim plus 3? Nggak bisa ya. Harus ada 25 minimal. Jadi di sini kita akan set si wins kita menjadi 25. Terus kita apply. Kita sentuh. Kita lihat step kita menjadi plus 4. Benar ya, 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi itulah kegunaan dari sistem step ya. Memberikan player kemudahan untuk menaikkan levelnya secara cepat gitu. Kita tinggal atur aja harganya berapa dan dapat step berapa gitu ya. Kalau serasa terlalu cepat, kalian tinggal buat mahal aja step-stepnya. Seperti itu ya. Sesuaikan juga dengan plus win sekalian setiap stack itu. Oke. Yang terakhir, sistem rebirth. Nah, jadi sistem rebirth ini adalah untuk mereset semua progress player ke awal ya. Nah, kan player setelah lama bermain, levelnya makin tinggi ya. Nah, semakin tinggi levelnya, itu semakin besar juga kebutuhan speed buat naik level ke berikutnya. Jadi, tanpa adanya rebirth ini, si player akan kewalahan ya. Karena gak bisa meningkatkan speednya lagi. Dia sudah beli semua step, tapi masih kurang ya, lama. Jadi itulah fungsi dari rebirth nanti untuk memberikan si player ini sebuah apa ya, hadiah gitu, peningkatan. Contohnya tingkatnya 1,5 kali, 2 kali, 3 kali gitu ya, bebas. Kalian bisa atur gitu. Tapi mereka membayar dengan mereset semua progresnya ya, mereset levelnya, speednya ya, ke awal gitu. Jadi seperti itu sistem rebirth-nya ya. Oke, yang pertama kita akan buat UI-nya di sini ya. Kita akan buat UI dengan nama rebirth atau lahir kembali. Kita confirm. Nah, jadi nanti kita akan buat rebirth di sini ya. Dia secara otomatis memberikan multiplier dan juga secara otomatis memberikan syarat level berikutnya butuh berapa gitu.
Oke, selanjutnya kita masuk ke UI karakter ini ya. Kita tambahkan UI tombol supaya bisa change UI ke UI rebirth. Sini tambahkan tombol. Di sini kita akan tambahkan script, edit, to command, execute, player, command. Kita cari namanya UI, change UI. Habis itu kita pindah ke rebirth. Rebirth atau ribet sih, nggak tahu. Ribet banget. Oke. Terus gambarnya kita ganti ya supaya bagus lah dilihat gitu. Gambarnya kita ganti jadi rebirth. Di sini ada ya. Nah, ini aja. Oke, pindahin aja sini ya. Untuk susunan UI-nya kalian bebas itu. Oke, tulisannya aku hapus. Jadi kalau kita apply, kita pindah ke UI rebirth seperti ini. Oke. Kita keluar dan kita masuk ke UI Word lagi ke bagian rebirth. Nah, di sini aku akan desain UI-nya dulu ya. Jadi aku akan percepat videonya. Oke, untuk desain UI-nya gini aja ya, sangat simple aja. Pertama di sini adalah multiplier kita saat ini, setelah rebirth akan menjadi segini. Dan level kita saat ini sebelum rebirth, ini adalah 25, ini adalah level apa ya? Untuk rebirth ke satu ya. Jadi dia butuh 25 level untuk bisa rebirth. Rebirth apa susah kali nyebutnya ya. Nah, terus di level 50 ini adalah untuk next-nya ya, seperti itu. Kita copy dulu, lupa. Oke. Pertama kita buat script dulu ya di X ini. Kita tambahkan saat diklik, kita execute. Player, command, UI, terus change UI. Kita ke UI main, seperti biasa. Oke. Kalau kita play, kita X, kita ke bird, X, gini ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan tambahkan script di tombol rebirth ini ya. Tambah, kita klik. Saat diklik ya, edit. Nah, pertama kita akan buat local variable di sini dengan nama net rebirth level. Nah, kita mau berapa level yang dibutuhin buat rebirth selanjutnya. Kita mau kelipatan berapa? Nah, contohnya di sini aku mau kelipatan 25 ya. Jadi di sini kita ambil pertambahan ini, terus property, kita current player, level, kita cari rebirth, kita tambah 1 seperti ini. Terus kita akan tambah lagi di sini, kita kali 25. Nah, karena aku tadi mau kelipatan 25, jadi aku masukin kali 25. Di sini kita pindahin ke sini. Jadi seperti ini ya kebutuhan levelnya. Contohnya rebirth kita sekarang yaitu 0 ditambah 1, jadi sama dengan 1. 1 dikali 25 sama dengan 25. Jadi kita butuh 25 level untuk melakukan rebirth satu kali, seperti itu. Nah, contohnya kita sudah rebirth satu kali, di sini kan rebirth kita 1 ditambah 1 sama dengan 2. Terus 2 dikali 25 yaitu 50. Jadi untuk rebirth kedua kalinya kita butuh 50 level. Seperti itu ya. Otomatis dia. Kalau kalian mau kelipatan 10, masukin 10 aja di sini. Jadi setiap 10 level dia akan bisa melakukan rebirth gitu ya. 25 bisa seperti ini. Oke. Tinggal atur di sini aja ya, mau kelipatan berapa. Selanjutnya kita ambil if jika expression property current player property player file level. Nah, level lebih dari sama dengan net rebirth level, maka dia bisa melakukan rebirth. Seperti itu. Berarti itu tinggal kita set aja. Set expression current player file rebirth-nya kita add sama dengan 1. Kita sudah melakukan rebirth satu kali gitu. Habis itu kita akan tingkatkan multiplier-nya ya. Di sini karena awalnya 1, mau kita buat tambahkan 0,5, jadi kita akan tambahkan script 0,5 di sini pertambahan ya. Sini kita copy paste. Nah, rebirth kita cari rebirth multiplier. Terus di sini kita akan ambil ini 2 kali, terus di sini dikali. Nah, rebirth multiplier kita awalnya 1 gini kan. Seperti ini. Ini ubah change tuh, jangan lupa. Habis itu kita ambil namanya property, kita pindahin ke sini.
Kemudian sini column player, property, player file, kita cari namanya Robert, kita kali 0,5. Jadi dia akan bertambah 0,5. Mau tambah 1 pun bisa juga ya. Tadi awalnya 1, terus kita rubah 1 kali, jadi 2 kali. Gitu ya. Oke, kita pindahin ke sini. Jadi scriptnya gini ya. Ntar aku perbesar dulu. Nah, seperti ini ya. Udah, selanjutnya kita akan set ke awal ya. Kita reset pertama level kita. Kita reset ke awal yaitu 1 ya. Change to. Habis itu kita akan melakukan reset ke speed kita. Dimana speed kita akan reset ke 0. Nah, habis itu kita akan set need speed-nya atau XP-nya. Need speed. Nah, ini ke awal yaitu berapa? 5 ya. Kenapa 5? Di sini kita bisa lihat need speed kita awalnya 5. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan set current player. Kita ganti player, karakter, kita cari namanya run speed. Nah, sama dengan yaitu move speed. Move speed maksudnya. Sini player var kita cari namanya move speed. Nah, seperti ini. Habis itu tinggal kita update UI aja. Execute, comment, UI basic, broadcast. Kita pilih broadcast yang pertama update UI. Sebenarnya bisa pakai player ini ya. Player, jangan current player. Kalau tombol pakai player ya. Tapi gak apa-apa. Terus tuh player aja gini. Player yang memicunya. Terus kita copy paste, kita ganti menjadi level up. Supaya kecepatan kita terupdate. Seperti itu ya. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan setting pada bagian ini ya. Saat menerima broadcast, update UI. Seperti ini. Kita akan set text ini ya, supaya berubah. Ini ya, keempat ini. Jadi pada update UI kita edit. Pertama kita akan set si text ini ya, yang pertama. Property, UI text. Text. Terus kita expression, kita ke text, ambil join. Sini kita ubah jadi X atau kali. Nah, dimana kali ini sama dengan property, current player, property, player file, tercari namanya rebirth multiplier. Seperti itu. Terus kita copy paste, kita pilih teks yang kedua. Nah, ini kita akan set ini plus. Tadi karena kita tambah 0,5, kita tambah 0,5. Seperti ini aja ya. Simple. Terus kita ambil ya dari sini, nggak apa-apa. Di tombol ini. Kita edit. Nah, kita copy ini ya. Sini levelnya. Property. Terus kita ke UI update. Seperti ini. Terus kita akan set teks awal ini level 25. Property. Text. Terus kita expression. Kita ambil text join. Kita tulis di sini level spasi natural birth seperti ini. Oke. Selanjutnya ini kita copy paste lagi. Kita ubah di sini kita melakukan tambahan lagi ya, sama seperti yang di awal tadi. Sini natural birth. Sini kita tambah 25. Seperti itu ya, sesuaikan aja kalian mau kali berapa gitu. Oke. Terus di UI aktif ini kita tinggal kirim broadcast update UI ya. Comment, UI base, broadcast, kita pilih update UI. Oke. Kalau kita apply, kita buka. Nah, jadi seperti ini ya. Coba kita akan naikkan level kita sampai 25. Nah, di sini kita bisa lihat plus 1 speed ya. Terus kita naikin sampai level 25. 24 dulu deh. Coba 24 kita revert udah bisa ya. Kita naikin 25. Nah, kalau 25 berarti kita sudah boleh melakukan revert. Kita revert. Nah, jadi seperti ini ya. Bentar, ini teksnya lupa kita ganti ya. Tapi di sini kita bisa lihat berhasil melakukan revert, tapi di sini 2,5 level 75 25. Coba kita jalanin. Nah, di sini plus 2 speed berarti ada yang salah. Seharusnya dia menjadi 1,5 ya. Kita lihat scriptnya. Kita revert sini. Terus kita edit. Kita lihat ini lupa kita ganti menjadi 0,5 seperti yang di awal tadi ya.
Nah, jadi ada yang salah tadi ya. Terus kita cek pada bagian teks ini saat menyimak podcast update UI. Ini jangan lupa kita kan lupa kita select ataupun pilih yang itu ya. Oke, coba kita apply. Oke, coba kita sampai level 25. Nah, lebih 25 pun nggak apa-apa ya. Terus kita lakukan revert. Seperti ini ya. Jadi berhasil dari 25 menjadi 50. Jadi dia butuh level 50 melakukan revert ya. Habis itu XP-nya saat ini ataupun per detiknya dia dapat yaitu dikali 1,5. Coba kita jalan apakah jadi 1,5? Nah, benar ya. Ini plus 1,5 speed. Coba kita gabungkan dengan step ya. Nah, di sini jadi 6 ya. Dikali 0,5 seharusnya awalnya yaitu 4. Jadi ditambah dikali 1,5 jadi 6. Seperti itu ya. Oke. Jadi untuk sistem revertnya berhasil ya. Coba satu kali lagi kita melakukan revert. Kita akan naikin edge. Naikin sampai level 50 ya. Nih kalau 26 nggak bisa ya. Harus 50. Kita ke 50. Oke, kita lakukan revert. Dan berhasil. Di sini kita reset. Jalan jadi lambat. Level 1, level 2. Tapi speed kita, kita lihat nih, jadi plus 8. Karena kita tambah step plus 3 ya. Coba kita kembalikan. Nah, jadi plus 2. Karena di sini di revert kita dikali 2 ya. Nah, kalau kita melakukan revert lagi, maka revert multiplier kita 2 kali 5. Dikali 2,5. Seperti itu ya. Oke, jadi pada intinya berhasil kita membuat sistem revertnya. Buat kalian pengen coba nanti, coba aja gitu. Oke. Oke teman-teman, ini untuk video tutorialnya plus 1 power ini, lebih tepatnya plus 1 speed, udah selesai ya, udah berhasil kita buat. Buat kalian pengen coba, silahkan buat ya. Dan kalian kalau sudah buat, kalian harus ikut event ini ya, plus 1 power, jangan ketinggalan gitu. Lumayan dapat vouchernya ya, apalagi juara 1. Buat kalian yang bingung dengan video ini, kalian bisa tanyakan ya di grup Script Learning jika kalian orang Indonesia. Namun jika kalian orang luar, kalian bisa komen aja di video ini ya. Nanti aku akan jawab-jawab kok di grup, di komen gitu ya. Jadi ada kendala silahkan aja tanya-tanya ya. Jangan ragu. Oke, jadi sampai jumpa ya di video selanjutnya. Semoga lancar kalian membuat game ini ya. Kalau gak lancar, jangan semangat. Maksudnya jangan patah semangat. Terus berjuang.